Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Repi Haryanto. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat penilaian dengan game online dengan aplikasi Quizizz. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini dapat terus berkembang. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, untuk mengetahui bagaimana cara untuk membuat penilaian dengan menggunakan game online dengan aplikasi Quizizz, mari simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, cara untuk membuatnya sangat mudah sekali. Kita silakan browsing di Google. Kita tulis kata kuncinya yaitu Quizizz ya, sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman silakan pilih websitenya yaitu quizizz.com, silakan diklik ya. Kita akan masuk ke dalam aplikasi Quizizz ya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, nanti mungkin bisa login atau daftar terlebih dahulu menggunakan email teman-teman semuanya. Saya sudah memiliki akun Quizizz dengan email Google saya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Quizizz. Di sini ada beberapa menu, ada kuisku, ada hasil, ada kelas dan seterusnya. Saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat kuis atau penilaian dengan menggunakan aplikasi Quizizz yang bisa dilaksanakan secara online. Ini adalah beberapa kuis atau game di aplikasi Quizizz yang pernah saya buat. Bagi teman-teman, untuk kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk membuat kuis yang baru. Di sini ada menu buat atau tanda plus, kita klik ya. Kita buat pilih kuis ya. Kita diarahkan untuk memberikan nama kuisnya. Teman-teman mungkin akan melakukan penilaian harian misalnya. Akan tulis nama penilaian harian. Ini mata pelajaran apa? Kemudian saya kemudian fisika, kimia, biologi dan pengetahuan alam ya. Klik selanjutnya. Nah, di Quizizz itu ada beberapa bentuk variasi soal yang bisa dibuat. Ada bentuk pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, dan sebagainya. Untuk video kali ini saya akan mencoba untuk membuat dalam bentuk pilihan ganda. Saya pilih menu pilihan ganda. Nah, di sini kita diminta untuk menulis pertanyaan ya, tentang hal-hal yang ingin kita lakukan penilaian sesuai dengan materi atau kompetensi dasar yang akan kita ujikan kepada peserta didik kita. Di sini sangat mudah, saya hanya cukup membuat satu soal. Soal yang berikutnya itu sangat mudah saya impor ya. Jadi saya misalnya tentang penilaian harian, saya buat yang termasuk besaran pokok misalnya. Ini jawabannya adalah panjang, luas, volume, kecepatan. Ini saya buat sebagai kunci jawabannya adalah yang panjang. Kita contreng saja. Kemudian kita klik menu simpan. Ini ada pengaturannya, pengaturan waktunya. Nanti akan saya lebih jelaskan. Nah, soal pertama sudah selesai. Untuk soal yang kedua ya, saya akan mencari soalnya dengan menggunakan dua cara yang bisa digunakan. Bisa pertanyaan baru, teman-teman bisa mengetikkan pertanyaannya, atau menggunakan teleport ya. Teleport ini cara mudah untuk mencari soal yang pernah dibuat oleh guru-guru di Quizizz. Saya klik teleport. Jadi saya akan membuat misalnya ketik kata kunci penilaian harian IPA
filter, nanti akan muncul macam-macam penilaian harian IPA. Misalnya bisa ditulis topiknya, misalnya penilaian harian IPA besaran pokok. Ini sudah ada yang pernah dibuat ya. Nanti kalau teman-teman ingin menggunakan soal ini, jadi kita tidak perlu menulis soal yang baru. Jadi di sini ada soal, silakan dipilih saja. Ini soal yang pertama. Seandainya saya ingin memasukkan soal ini ke kuis saya, tinggal teman-teman klik tombol plus atau add. Kemudian kita pilih soal yang kedua. Misalnya soal ini akan saya masukkan, add. Kemudian ada soal yang lain, silahkan dibaca. Misalnya ini, kemudian ini ada soal misalnya, silakan. Nanti teman-teman silakan pilih juga sesuai yang diinginkan ya. Ini kemudian kalau mau mencari yang di soal yang lain, ini bisa di scroll, ini materinya. Misalnya dari soal besaran pokok yang dibuat oleh guru yang lain, ini tinggal dicari saja alat mengukur diameter suatu benda, saya add ya. Kemudian saya ambil soal yang berikutnya dari guru yang lain. Jadi dengan mudah kita membuat soalnya. Jadi kita tinggal add lagi. Kalau kita sudah merasa cukup jumlah soalnya, ini baru ada 7 teman-teman, saya mungkin akan buat 10. Saya akan cari lagi ini soalnya, saya ambil soal yang ini, tinggal add. Sudah ada 8. Kemudian ada soal yang ini 9, add. Jadi teman-teman cukup satu kali saja menambahkan soalnya. Kalau sudah ya ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekarang saya sudah mempunyai 10 soal ya. 10 soal, 11 soal yang saya ambil dari aplikasi Quizizz. Ya, jadi di sini kita bisa berkolaborasi, bekerjasama mengambil soal-soal yang telah dibuat oleh guru-guru yang lain. Jadi kita cukup menuliskan kata kunci atau materi yang ingin kita buat. Nanti kalau setelah selesai, mungkin ini saya ada 11, teman-teman ingin menghapusnya mungkin terlalu banyak ya. Seandainya mau 10, mungkin yang ini saya hapus ya. Hapus. Nanti teman-teman bisa atur waktunya. Ini kebetulan waktunya diatur 30 detik untuk satu pertanyaan ya. Ini bisa diatur nanti di sini, bisa diatur 45 detik ya. Jadi bisa disesuaikan dengan soalnya. Ini mungkin 45 detik atau yang ini 30 detik. Sekarang kita sudah selesai membuat soal dengan topik penilaian harian. Nanti mungkin lebih pasnya penilaian harian materi apa. Teman-teman bisa menyesuaikannya. Kalau sudah selesai, saya hanya tadi membuat satu soal saja. Soal berikutnya saya ambil dari soal yang ada di Quizizz melalui teleport. Jadi teleport ini adalah untuk mencari soal-soal yang pernah dibuat oleh guru-guru di Quizizz. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik terbitkan ya. Nah, ini kita bisa menambahkan gambar. Nanti teman-teman bisa menambahkan gambar, pilih bahasanya, atur Indonesia. Ini jenjangnya mungkin kelas 7 sampai kelas 7, publik, kemudian simpan. Nah, sekarang teman-teman, saya sudah mempunyai satu kuis yang bisa digunakan untuk penilaian. Penilaiannya, teman-teman, ya. Jadi bisa menggunakan dua cara untuk melakukan penilaian. Bisa mulai kuis secara langsung, secara online, atau memberikan pekerjaan rumah. Ya. Untuk saat ini akan saya cobakan bagaimana seandainya kuis ini dikerjakan melalui secara langsung ya. Ini kita klik ya.
pilih klasik ya. Lanjutkan. Ini ada pengaturannya, nanti bisa disesuaikan. Ada pengaturan acak pertanyaan, pilihan jawaban. Nah, kalau sudah selesai kita pilih klasik, kita lanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan, maka kita akan mendapatkan kode atau link. Link inilah yang akan kita bagikan kepada peserta didik kita ya, yang akan mengikuti kuis tersebut ya. Kalau ini saya misalkan ini saya dapatkan link, misalnya ini linknya, salin, bisa di share nanti. Ini linknya sudah saya salin, kemudian saya klik mulai, kemudian masih menunggu. Linknya akan saya share misalnya ke grup WA misalnya. Nanti akan kita lihat tampilannya. Ini linknya. Ini kalau kita lihat, kalau dicobakan oleh siswa, jadi saya share laku siswa akan memasuki game ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Misalnya namanya saya ganti misalnya 9A 7A Hanif misal. Mulai. Jadi ini adalah tampilan pada siswa. Kemudian ini adalah tampilan pada guru. Di guru sini ada satu siswa yang sedang ikut. Kalau sudah, kita klik tombol mulai ya. Ini kita mulai. Ini mulai. Ini adalah tampilan pada siswa. Nah, ini adalah pertanyaannya. Ini siswa mencoba menjawab. Jadi penilaiannya interaktif. Dan penilaiannya bisa interaktif dan tidak membosankan peserta didik kita. Ini tadi ada 10 pertanyaan. Nah, ini adalah tampilan pada menu guru kita ya. Pada saat game itu berlangsung secara online. Siswa menjawab. Nah, siswa sudah selesai mengerjakan kuis. Dia ada ketepatannya, skornya, jumlah jawaban benar, jumlah jawaban yang salah ya. Nanti gurunya nanti bisa kembali melihat ya di akun kuisisnya. Jadi gurunya nanti akan bisa melihat hasil tadi di menu hasil ya. Di hasil ini nanti ada kuis, di sini ada penilaian IPA ya, penilaian harian tadi. Nanti bisa dilihat dan di-download ya hasilnya dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa menilai siswa itu dengan menggunakan game ya, menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi selain itu juga teman-teman bisa ya kembali kepada menu kuisnya. Bisa, ini ada kuisnya tadi itu secara langsung. Metode yang kedua, teman-teman bisa membentukkan kalau yang langsung itu ditentukan waktunya, artinya dalam jangka waktu tertentu. Kalau game berakhir maka game itu tidak bisa diakses lagi. Kalau yang model yang kedua, kita memberikan pekerjaan rumah. Di sini kita klik pekerjaan rumahnya. Nanti kita di sini ada bedanya, ada batasan waktunya. Ya, teman-teman bisa membuat batasan waktunya sampai berapa hari, berapa jam. Kemudian kalau sudah, ini bisa diatur semua ya. Kemudian kalau sudah, kita klik menu tugaskan. Nanti link yang ini, kita sudah dapatkan link ini ya.
Ini saya copy linknya. Link ini kita bagikan kepada peserta didik kita melalui grup WA atau grup kelas digital atau di classroom. Nah, kalau yang menggunakan metode yang kedua ini ada waktu jeda cukup panjang untuk mengerjakannya, tergantung batasan waktu yang telah Bapak Ibu buat ya. Baik ya, jadi untuk melihat hasilnya juga nanti lihat di menu hasil. Nanti akan ada penilaian yang ini adalah penilaian harian yang saya tugaskan yang sedang berjalan sampai 2 hari ke depan. Teman-teman nanti bisa download ya seperti yang ini tadi. Ini yang pernah saya lakukan, ini ada hasilnya ya. Ada hasil siswanya benar berapa, nanti begitu juga ini ada menu unduh ya. Teman-teman silakan unduh, nanti dia akan menampilkan hasil siswa tersebut termasuk skor, jumlah benar, analisis dan akuratannya. Ini contoh yang saya lakukan kemarin ya. Ada siswa yang sudah mengerjakan kuis ya, penilaian harian. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk tutorial selanjutnya akan saya buat untuk bagaimana membuat soal dengan variasi bentuk yang lain di aplikasi Quizizz. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.